傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人も例外なく暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Manga Bakuato Windbreaker episode yang ke-71-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada episode hari ini, maka kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama mengenai seperti apakah jalannya pertarungan penting yang nantinya akan kembali terjadi di dalam lokasi yang lainnya. Atau lebih tepatnya, jalannya pertarungan dari kedua geng ini nantinya akan kembali bergeser ke dalam sudut pandang Sakura, Sugusita, dan tentunya tidak lain dan juga tidak bukan dari Tomiyama Choji. Di mana secara keseluruhan, inilah jalannya pertarungan yang sebenarnya paling ditunggu-tunggu oleh para pembaca dari manga Bakuatam ini. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa penjelasan dari chapter mangganya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah pada episode sebelumnya, Suji sempat bertanya mengenai apa alasan dari Togame mau datang menuju ke dalam medan tempur ini demi dapat membantu Sakura Haruka. Maka di momen yang sama itu, Togame pun seketika langsung menjelaskan kepada dirinya dengan penjelasan yang sangat panjang. Di mana intinya adalah sebagai berikut. Yaitu, di dalam hal potensi kekuatan, sudah jelas Sakura jauh lebih hebat daripada dirinya. Jadi berdasarkan hal itu, maka pendapat dari Suji bahwa Sakura adalah orang yang sangat lemah sekarang sudah berhasil dipatahkan. Namun, ketika Togame sedang menjelaskan hal itu menuju kepada Suji Hashirao, maka tubuh dari Suji tiba-tiba saja langsung menjadi lemas dan juga sama sekali tidak berdaya. Bahkan pada halaman itu, kita pun dapat menyaksikan dengan sangat jelas bahwa di ujung pertarungan dari mereka berdua, Suji pun akhirnya berhasil dibuat pingsan dan juga berhasil dikalahkan oleh Togamejo. Menyaksikan hal itu, Togame pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Serta dengan penuh rasa percaya diri, Togame yang nampak kebingungan sekarang mulai menjelaskan kepada kita semua dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Hah? Sialan. Ternyata dirimu sudah kelelahan lebih dulu sebelum bertarung melawanku. Atau dengan kata lain, Suji sudah berada di dalam kondisi yang sangat lemah sebelum bertarung melawan Togame. Mengingat di dalam pertarungan sebelumnya, Sakura dan juga Sugusita sudah mengajar tubuh dari Suji Hashirao hingga dia pun sekarang menjadi tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Nah, sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang para anggota geng Shadow. Di mana pada halaman yang berikutnya, semua anggota dari kelompok geng Shadow yang lainnya akhirnya kini mulai berteriak menuju ke arah Togamejo. Woi, sekarang dia sendirian. Oleh karena itu, ayo kita kepung dia. Dan juga, ayo kita serang dia secara bersama-sama. Karena ini adalah kesempatan kita untuk dapat mengalahkan orang nomor 2 di dalam sekolah Senshi Torren. Sekaligus untuk bisa membuktikan kemampuan kita kepada Yamato Endo. Setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka tanpa pikir panjang, semua anggota dari kelompok geng Shadow yang sekarang sudah mengepung tubuh dari Togame, akhirnya kini mulai bergerak untuk dapat mengajar dirinya. Di momen inilah, Togame pun akhirnya langsung menjadi tersenyum dan juga menjadi tertawa. Karena pada akhirnya, Togame bisa mengamuk sesuka hatinya setelah dirinya melakukan pemanasan melawan salah satu anggota Noroshi, yaitu Suji Hashirao. Sampai pada kesempatan yang sama itu, dia pun akhirnya langsung berubah ekspresinya. Serta, Togame pun segera berlari untuk dapat menyambut kedatangan dari mereka sambil berkata seperti ini kepada mereka semua. Baiklah, sepertinya kalian ingin bermain bersamaku. Kalau begitu, aku akan menemani kalian. Dan juga, aku akan mengajar kalian semua, karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk bisa berpesta. Nah, setelah melihat jalannya pertarungan lengkap dari Togame dan juga Suji Hashirao, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju kepada sudut pandang yang lain. Yaitu menuju ke lokasi dari Sakura dan juga ke lokasi dari Sugusita. Di mana pada momen itu kita pun dapat menyaksikan sama-sama. Di mana pada halaman tersebut kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama bahwa mereka berdua ternyata sekarang sudah bisa menyusul menuju ke tempat dari Endo dan juga Chika. Tapi sebelum mereka bisa bertarung melawan Yamato Endo, maka Sakura dan juga Sugusita sekarang harus bertarung lebih dulu untuk dapat mengalahkan ratusan orang berandalan yang sekarang sedang mengepung mereka berdua. Mengingat pada halaman yang berikutnya,
dia pun justru malah melompat serta mengajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulannya itu, tanpa sedikit pun melihat pergerakan dari lawannya itu. Melihat pergerakan dari Sakura yang sangat hebat, semua orang yang ada di dalam medan tempur ini tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Bahkan beberapa dari mereka kini mulai bertanya kepada satu sama lain. Hah? Siapakah bocah itu? Kenapa dia bergerak dengan sangat lincah sekali? Ditambah, dia juga bisa menahan semua serangan dari kita walaupun sekarang sudah dikepung. Serta, dia pun juga bisa menghindari semua serangan dari kelompok kita walaupun dirinya sedang tidak melihat. Dan apakah bocah itu memiliki sebuah mata yang ada di belakang kepalanya? Hingga dia pun jadi bisa melihat dan juga bisa melakukan semua hal itu. Menarik ya, respon yang sama ternyata juga dapat kita lihat dari sudut pandang Sugusita. Di mana pada momen ini, Sugu pun juga terlihat sangat kagum kepada Sakura Haruka. Karena setelah mereka bertarung melawan Tsuchiya Shirao, maka secara otomatis, kekuatan dan juga kemampuan bertarung dari Sakura sekarang mampu meningkat dengan sangat drastis. Hal itulah yang membuat Sugusita tidak mau kalah. Sampai di dalam kesempatan ini, dia pun akhirnya langsung bergerak untuk dapat mengajar para lawannya sama seperti Sakura. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini segera berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Sakura. Mengingat pada pertarungan ini, Sakura pun mulai menjelaskan kepada kita bahwa alasan Sakura bisa menghindar tanpa perlu memutar kepala dan juga badannya lebih dulu adalah sebagai berikut. Yaitu, Sakura memanfaatkan semua benda yang saat ini ada di sekitarnya. Contohnya adalah kaca ini, di mana di dalam praktiknya, Sakura menggunakan pantulan gambar dari kaca untuk dapat melihat dan juga untuk dapat memprediksi kapankah dan juga di manakah musuhnya nantinya akan menyerang. Intinya, kemampuan vision dari Sakura sekarang sudah meningkat dengan sangat drastis. Mengingat, Sakura jadi memiliki sebuah kemampuan baru, yaitu kemampuan kesadaran ruang. Di mana di dalam mode ini, dia pun jadi bisa lebih fokus dan juga Sakura pun jadi bisa bertarung dengan efektif menggunakan bantuan benda-benda yang ada di sekitarnya. Atau di dalam dialog aslinya, Sakura berkata seperti ini menuju kepada kita semua. Yaitu, semua benda yang ada di sekitarku saat ini sama saja seperti senjata. Hal itu bisa aku dapatkan dan juga hal itu bisa aku sadari setelah aku bertarung melawan anggota dari Noroshi tersebut, yaitu Tsuchiya Shirao. Bahkan di dalam visualisasinya, inilah gambaran imajinasi yang sekarang ada di dalam mata Sakura. Bahwa di dalam jalanan ini, banyak sekali senjata-senjata yang dapat dia gunakan untuk dapat mengalahkan para lawannya. Walaupun Sakura sekarang hanya bertarung bersama dengan Sugusita saja, melawan puluhan bahkan ratusan anggota dari kelompok Geng Shadow. Nah, setelah menjelaskan kemampuan baru dari Sakura itu, maka pada halaman yang berikutnya, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya mulai bertanya seperti ini di dalam hatinya. Sialan, di jembatan ketiga tempat kami sebelumnya, terdapat banyak sekali anggota dari kelompok Geng Shadow yang mencoba untuk datang menyerang kota Makochi. Tapi tidak kusangka, jika jumlah anggota dari geng mereka yang sekarang sudah berhasil menembus kota Makochi, ternyata jauh lebih banyak daripada tempatku tadi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran. Yaitu, apakah tujuan dari Yamato Endo? Serta, kenapa dirinya membawa banyak sekali anggota hanya untuk dapat mengalahkan kami? Dengan begini, aku pun sama sekali tidak bisa memaafkannya. Oleh karena itu, jika aku bisa bertemu dengannya nanti, maka aku pun akan mengajarnya dan juga aku pun akan mengalahkannya dengan menggunakan semua kekuatanku. Menarik ya, tepat ketika Sakura sedang berpikir seperti itu di dalam hatinya, maka tiba-tiba saja dari arah belakang Sakura terdengarlah sebuah suara yang sama sekali tidak asing bagi dirinya. Di mana pada kesempatan tersebut, Choji pun tiba-tiba saja langsung muncul tepat dari arah belakang Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, apa yang kau pikirkan Sakura-chan? Sejak tadi, dirimu tanpa berhenti terus bertarung untuk dapat mengalahkan mereka semua. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak mau kalah dari dirimu. Jadi untuk saat ini, aku pun akan terlibat di dalam pertarungan dari kalian dan juga aku pun akan mengalahkan mereka semua. Tidak hanya itu, karena setelah mengucapkan semua kalimat tersebut kepada Sakura, maka tanpa pikir panjang, Choji pun akhirnya kini seketika langsung melompat. Serta dengan gerakan berputar-putar di lantai, mirip seperti gerakan breakdance, Choji pun segera mengajar tubuh dari para lawannya itu secara terus-menerus, masih dengan menggunakan gerakan yang sama.
Sehingga satu persatu dari mereka akhirnya sekarang berhasil dikalahkan. Serta tidak ada satupun dari mereka yang sekarang masih bisa bangun lagi. Kemudian, setelah Choji sudah muncul di hadapan dari Sakura, maka dia pun kembali berkata seperti ini menuju kepada Sakura dan juga kepada para lawannya. Baiklah, aku sekarang sudah datang. Jadi, cepatlah maju sini dan ayo coba serang aku. Karena aku akan mengalahkan kalian dengan waktu secepat mungkin. Mengingat, aku sudah memiliki janji dengan Umemiya untuk dapat makan kue kacang yang hangat secara bersama-sama. Wow, luar biasa banget ya. Nah, mulai dari sinilah kami yakin kalian pasti sudah tahu apakah yang akan terjadi selanjutnya. Karena di dalam praktiknya, Choji nantinya akan kembali mengamuk. Dan juga, dia pun akan mulai mengalahkan satu persatu anggota dari geng lawan. Sebelum pada akhirnya, Choji akan bertarung secara langsung melawan 2 orang anggota dari Norose yang merupakan teman dekat dari Yamato Endo. Namun, cerita pertarungan dari mereka berdua baru akan kami bahas pada episode 72-nya besok. Mengingat ketika Choji sekarang baru saja datang, maka dia pun akan berbicara panjang lebar dulu menuju kepada Sakura Haruka yang intinya adalah sebagai berikut. Yaitu, Sakura sangat senang karena pada akhirnya semua anggota dari kelompok Sisi Toren sekarang sudah tiba di dalam medan tempur ini untuk dapat bisa membantu mereka semua. Dengan begitu, maka pekerjaan dari Sakura sekarang menjadi jauh lebih mudah. Karena pada dasarnya, tujuan utama dari Sakura adalah untuk bisa menghentikan Yamato Endo sekaligus untuk dapat melawannya. Jadi, dengan datangnya Tomiyama Choji menuju ke dalam kota Makochi, atau lebih tepatnya menuju ke dalam tempat mereka, maka Sakura pun bisa menyerahkan urusan dari lokasi ini menuju kepada Tomiyama Choji saja. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.